minta saya kerjain, jadi dari sini terus tangan yang tetap ya bu, makanya biar rapi ya. Nah ini juga ada nilai-nilai juga, soalnya bu dibantu saya. Nah, terus nanti kalau sudah selesai ini semua, lalu nanti ibu ke halaman berikut ibu ya, sama di sini kita kecilin bisnya biar rata, biar bagus, biar rapi. Dan nilai juga mau diisi, kartu sudah ada. Nah, ibu tinggal isi. Kapan prosesnya ini? Kalau ibu harus selesai secepatnya lah, ibu ya. Ya secepatnya, itu 2-3 hari salah ya. Terima kasih Pak. Ya, ya. Posisi mohon maaf, aku minta tolong nanti di absen semua dulu, tolong diperiksa lagi, dikoreksi. Kalau ada yang mungkin belum mereka tanda tangan atau yang memang mereka tertukar waktu. Tolong ya Bu. Bilki silahkan lanjutkan. Rahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malan wa 'addada. Anak saya nih, Fijar, Jaidan, Rizka, Nefrida, tolong dibimbing satu tentang kedisiplinan, kerapian ya, sikap dan kedisiplinan untuk masuk belajar di Google Meet sering nggak masuk, tugas juga kadang-kadang nggak ngumpulin ya, semaunya gitu ya. Saya udah nyerahin ke Pak Endro deh sebagai BK. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik anak-anak sekalian, hari ini kalian dipanggil sama Ibu Susi ya, kebetulan kita kumpul di ruang BK ya, tapi sehat semua? Alhamdulillah. Baik, sekarang untuk perkenalan masing-masing dulu ya, nanti baru menceritakan kronologi kalian. Yang pertama dulu, coba namanya siapa, kelas berapa? Nama saya Nizar Zafar Fakila Fitra, saya kelas 9B. Dan B, ini? Nama saya Jiran Tamam, saya dari kelas 9B. 9B. Nama saya Skadia Puspitasari dari kelas 9B. 9B, ini? Nama saya Nefrida Inan Batiwi dari kelas 9B. 9B, baik 9B semua ya. Sekarang pertanyaannya, kalian sudah belajar secara online berapa bulan? 2 bulan, 3 bulanan. 3 bulanan ya. Sekarang satu-satu jawabnya ya. Apa yang kamu dapat ketika pelajaran online? Belajar. Iya, bukan masuk belajar. Bosan dengan daring. Iya. Nggak masuk ke otak. Begitu ya. Itu cuma pelajaran tapi nggak masuk. Iya. Tidak? Beda Pak, karena juga kan nggak bisa ngumpul sama teman-teman, jadi kayak pelajaran yang diberi itu kayak kurang masuk ke otak, jadi kita pas masuk bingung mau belajar. Oh gitu. Ya, coba Nizar. Kadang suka ngeranginya tuh beda sama yang langsung sama daring gitu. Oh gitu. Kalau sama tatap muka beda gitu ya. Terus kepengennya kamu gimana? Masuk seperti biasa Pak. Enggak, kalau daring pengennya gimana? Oh ya, pelajarannya biar mudah dimengerti lah. Begitu. Jelasinnya harus lebih. Satu-satu jawabnya, satu-satu. Gimana Nizar? Biar jelasnya itu agak lebih mudah untuk dimengerti. Gitu, mungkin dari bahasanya gitu ya. Jidan. Kayak ininya harus lebih ini lagi, proses ininya menjelaskan gimana caranya gini-gini. Terus juga kadang suka nge-lag juga ini Begitu. Sinyalnya ya. Sinyalnya suka hilang-hilangnya, jadi kayak kurang Rizka? Yang sama dijelasinnya harus lebih biar ngerti gitu. Biar ngerti. Singkat tapi biar jelas. Gimana sih? Singkat, Iya. padat, jelas. Oke, terus Nefrida? Sama aja sih, kalau lebih lebih teratur lagi gitu belajarnya juga. Oke, sekarang kita balik ya. Kalau kalian minta seperti itu, mau nggak kalian apa yang diminta kami juga kalian lakukan? Kalau kalian minta seperti itu, berarti kami juga minta kalian. Kita siap nih dengan melakukan pembelajaran lebih baik. Kalian siap dengan siap standby, tugas siap, disiplin siap. Oke? Siap semua ya? Siap Pak. Coba satu-satu ngomong. Saya siap mengikuti disiplin dan tugas tepat waktu. Gitu. Saya siap Mengikuti tugas dan kedisiplinan secara teratur. Ya. Jidan. Siap mengikuti tugas dan kedisiplinan terhadap waktu. Ya, terus Saya siap
mengerjakan tugas Saya siap mengerjakan tugas dan dan disiplin disiplin tepat waktu. tepat waktu. Saya siap mengerjakan tugas dan disiplin tepat waktu. Ya, baik. Kita juga ya. Makasih ya. Maka Bu Tri, untuk membedakan RPP yang K13 dengan RPP yang sebelumnya itu cirinya apa Bu Tri? Kalau yang K13 yang membedakan dengan yang KTSP itu yang pertama bisa kita melihat KI-nya. Kalau dulu kan pakainya SKKD, sekarang KIKD. Terus kemudian apalagi sekarang udah dituntut hot ya, harus ada literasi, kemudian harus 4C. Nah, untuk literasi juga misalkan literasi baca tulis itu kan anak juga tidak hanya sekedar membaca atau menulis, tapi ketika membaca anak tuh sudah bisa menemukan makna dari yang dibaca, bisa menyimpulkan. Terus kemudian untuk literasi numerik itu juga anak tidak hanya sekedar membaca, misalkan ada cantum volumenya 200 mili, anak tidak hanya bisa menyebutkan 200 mili, tapi ketika dikonversi ke liter atau ke konversi satuan yang lainnya, anak tuh sudah mengerti. Tadi apa sih literasi? terus masukin tipek bisa aja ya, di mana aja gitu ya. Terus kalau untuk literasi Teknologi, pedagogi. ya, terus kalau untuk digital itu bisa memanfaatkan misalkan HP untuk mencari informasi dari Itu masih masuk ke literasi juga bisa? Iya, literasi. Kan ada literasi numerik, literasi baca tulis, literasi digital. Literasi numerik apa? Itu kan Numerik kan angka itu, jadi anak tapi tidak hanya sekedar membaca angka ya gitu. Jadi anak tahu misalkan kalau dalam fisika kan ada satuan tuh, anak udah bisa mengganti satuannya, udah bisa seperti itu. Di matematika juga ada satuan gitu. dalam IPS juga ada ngitung skala. Oh iya, skala peta. Itu literasi digital apa? Literasi digital berarti ini alat-alat elektronik yang dimanfaatkan ya, bisa Itu laptop, bisa unsurnya HP. apa bisa hot Iya. dikasihkan kayak tipek ya. Ya, seperti itu. Kalau kita dari menggunakan handphone, berarti kan via internet atau YouTube, itu mencantumkan juga di literasinya itu. Boleh. Oh, link Jadi itu boleh literasinya misalkan kita mencari linknya apa bisa seperti itu. Nanti bisa di RPP-nya ditambah Itu seperti itu. ngomong-ngomong masalah link, tadi saya kan bikin link baru Bu, tapi kok anak nggak bisa lindung. Itu kan Siapa yang bikinin? Si sana. Iya. Kurang kali itunya. Kemarin sih bikin lagi. settingannya kan. Oke, betul. Lanjut yang critical thinking itu apa? Critical thinking, berpikir kritis. Berpikir kritis. Jadi ketika ada suatu mungkin tema atau ini, anak bisa menyampaikan ide-idenya secara kritis. Apa itu kita dulu harus memancing dulu nih? Kan kita sesuai dengan materi sistem gerak, berarti kita kaitkan sama penyakit-penyakitnya gitu. Boleh untuk kan harus stimulusnya dulu, Iya, misalkan stimulus. dengan menyajikan video ya atau mungkin cerita bisa saja ya gitu. Ya, cerita sebuah kasus. Memancing anak berpikir kritis, menyampaikan ide-idenya secara kritis. Oh gitu. Kalau collaboration berarti udah masuk kegiatan yang di pembelajaran ya? Ya bisa kan dia berdiskusi ya. Kerja kelompok gitu. Iya. Iya bisa. Kemudian setelah itu communication, mengkomunikasikan, mempresentasikan gitu sama Ya, ya. mengkomunikasikan ya, menyampaikan apa yang juga bisa ya, mempresentasikan, menyimpulkan, Menyimpulkan berarti terakhir. Iya, Creativity itu kan yang terakhir creativity ya? iya, kreativitas. Bisa anak tuh menghasilkan atau menjanjikan sesuatu ya betul ya. Di creativity itu. Oh ya, hasil akhirnya berupa apa gitu. Presentasi kan juga menyajikan ya, menghasilkannya kan. Jadi anak itu kreatif juga, misalnya begini loh, kan contohnya misalkan membuat model paru-paru. Yang anak kreatif kan dia bisa aja memanfaatkan apa itu barang-barang yang sudah tidak terpakai ya seperti itu. Jadi anaknya itu kreatif ketika guru menugaskan sesuatu itu. Saya dulu pernah menugaskan anak bikin bel itu, dia kreatif banget, dia memakai apa itu kaleng vokalis ya, kaleng bekas, sehingga apa bunyi belnya itu nyaring dibandingkan bunyi bel dari teman-temannya yang hanya dia ngikutin prosedur apa yang ada di buku itu. Dia kreatif, dia menggunakan idenya dia sendiri itu. Terus kalau di RPP K13 itu kita harus mencantumkan model pembelajarannya berupa apa, tujuannya gitu sama. Iya. Kalau untuk K13 boleh pakai pendekatan saintifik atau pakai model. Kalau pakai model ya tadi sintaknya harus berurutan sesuai dengan sintak dari masing-masing model. Setiap masing-masing model langkah-langkahnya beda-beda. Nah kalau saintifik kan 5M itu. Nah ya bedanya kalau di saintifik 5M itu nggak harus berurutan, boleh menanya dulu baru mengamati atau mengamati dulu baru menanya. Jadi nggak harus berurutan. Oh jadi kalau pakai model kita harus sesuai dengan modelnya. Kalau saintifik boleh yang literasi kita lagi ini boleh yang mana dulu gitu ya? Yang enggak itu boleh. Oh,